Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang yang penuh berkah ini, khatib ingin berwasiat kepada hadirin sekalian, khususnya untuk diri khatib pribadi. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, yakni dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwalah hidup ini akan menjadi lebih bermakna. Dan dengan takwa pula seseorang hamba akan mendapatkan segala yang dicita-citakan. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat akhir zaman, kita berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Jika umat-umat terdahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang dan fisik yang kuat, maka kita umat akhir zaman ini justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang relatif lebih pendek dan fisik yang relatif lebih lemah. Dengan segala keterbatasan itu, baik keterbatasan fisik maupun keterbatasan waktu, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman tidaklah selayaknya kemudian menjadikan dirinya lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk bisa berpikir dengan cerdas, mencari amal-amal yang bisa kita kerjakan di waktu yang terbatas ini. Amal cerdas yang bisa membawa kita kepada posisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan di awal khutbah ini mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami menciptakan kalian dengan main-main? Maka karena Allah menciptakan kita bukan main-main, maka sesungguhnya janganlah kita kemudian mempermain-mainkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berbicara tentang hidup yang terbatas ini, tentunya selayaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hidup ini. Karena ketika kita berbicara tentang hidup menurut versi manusia, sepanjang masih memiliki nafas, bisa makan dan minum, bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, bisa berketurunan, maka seseorang menganggap dirinya hidup. Tapi boleh jadi definisi yang kita buat itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang hidup, kembalikan kepada Allah yang Maha Hidup. Kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup lewat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hidup yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada kalanya seseorang yang kita anggap hidup, ternyata di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia sudah mati. Dan sebaliknya, ada orang yang mati dalam pandangan kita justru hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 24, yang mudah-mudahan kita juga pernah mentadabburi ayat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan dan panggilan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Mengacu kepada ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menarik atau menghembuskan nafas. Hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar bisa makan dan minum, bisa berjalan dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan sekedar bisa berkreasi di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa besar respon yang kita berikan, seberapa besar perhatian yang kita berikan kepada panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ada orang yang masih sehat dalam hidup kesehariannya, tapi kemudian ia telah mati dalam pandangan Allah. Apa sebabnya? Karena dia tidak merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah-perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sementara seruan-seruan Allah yang lain adalah larangan untuk kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Seberapa besar animo kita, semangat kita untuk memenuhi panggilan ini, maka sedemikian besarlah kemudian kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman bukan ditanya berapa lamanya hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, tetapi berapa waktunya yang bisa dipergunakan untuk merespon panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia yang diberikan peluang hidup mampu menangkap sinyal-sinyal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bisa menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Bagaimana Allah bisa menghijab hati seseorang akibat hatinya telah terdinding, maka pada gilirannya informasi-informasi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diterima dengan baik. Justru yang terjadi hal-hal keburukanlah yang lebih mendominasi di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang singkat ini mudah-mudahan tidak lagi kita persingkat dengan hal-hal yang sia-sia. Hidup yang terbatas ini
mudah-mudahan kita tidak habiskan untuk hal-hal yang justru akan membawa mudarat di kemudian hari. Tapi pergunakanlah hidup yang singkat ini, responlah panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul di atas panggilan lainnya. Tempatkan dia pada posisi yang terbaik dan tertinggi di tengah-tengah kehidupan kita. Muliakanlah panggilan Allah dan Rasul. Jangan hinakan panggilan Allah dan Rasul. Karena menghinakan atau melalaikan panggilan Allah dan Rasul sama artinya dengan mengingkari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tengah-tengah keterbatasan ini, di tengah-tengah kekurangan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik kita, beramal yang cerdas, beramal yang mengarahkan kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين والمؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على بنعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر. الله